Barang siapa yang menghendaki atau meniatkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maksudnya ketika dia beramal soleh. Maka kata Allah, kami balas amalan-amalan mereka secara sempurna di dunia. Dan mereka di dunia tidak dirugikan, tidak dizolimi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah kelak di akhirat apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan menjadi batil amalan yang telah mereka lakukan. Surat Hud ayat 15-16. Dua ayat dari surat Hud. Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari dua ayat ini 4 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, fihima anna syirka muhbitun lil a'mal. Di dalam dua ayat ini terkandung pelajaran bahwa dosa syirik menghapuskan amalan-amalan. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amal muhbitatun lahu. Dan bahwasannya menghendaki dunia dan perhiasannya dengan satu amalan, yaitu amal soleh, menghapuskan amalan tersebut. Jadi pelajaran yang pertama ini mengandung dua hal sekaligus, secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah ayat ini memberi pelajaran kepada kita semua bentuk kesyirikan menghapuskan amalan. Dan Allah tegaskan lagi di banyak ayat, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Dan ayat ini sedang berbicara tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena di ayat-ayat sebelumnya Allah sedang menceritakan tentang para nabi dan rasul. Maka Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan mereka. Tentu para nabi dan rasul itu maksum, mereka terjaga dari kesyirikan. Bahkan ulama sepakat, para nabi dan rasul sebelum dan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak pernah berbuat syirik. Sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya salah besar kalau ada yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bukan begitu maksud ayatnya. Beliau sedang berdebat dengan orang-orang musyrik. Bukan beliau mencari Tuhan. Kalau baru mencari Tuhan, berarti ketika beliau menuhankan selain Allah, maka beliau terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Allah katakan, seandainya mereka berbuat syirik, berarti tidak benar-benar mereka berbuat syirik. Cuma seandainya, maka terhapuslah amalan mereka. Padahal kita tahu bersama amalan para nabi dan rasul yang paling hebat. Bahkan Allah tujukan secara khusus kepada Rasulullah SAW dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi.